Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, beberapa hari atau beberapa minggu ini di daerah aku tuh turun hujan terus. Apalagi tuh dari yang kadang juga pagi turun hujan, siang, sore, dan malam. Jadi kayak ini tuh dejavu ya, musim-musim bulan November Desember. Padahal Januari kemarin tuh udah banyak musim panasnya atau apa tuh namanya cerah gitu ya, nggak turun hujan. Tapi nggak apa-apa, dinikmati dan disyukuri aja. Insya Allah hujannya membawa berkah, jadi cuacanya lebih adem. Nah teman-teman, kalau musim hujan tuh biasanya di rumah aku sendiri kadang PR banget ya, karena ada beberapa area yang memang harus dibersihin karena kena tampias. Jadi selain teras juga dapur tuh kadang suka ada tampiasan dikit-dikit gitu loh. Jadi kayak ini tuh agak lembab, jadi aku lagi beresin semuanya. Aku cuci perabotan aku supaya memang dapurnya tuh jadi bersih ya teman-teman, rapih juga gitu. Oh ya, sembari aku kegiatan hari ini, aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama mengenai masalah barang-barang, dimana aku tuh sekarang memang memilih lebih sedikit apa yang aku miliki ya teman-teman. Rasa-rasanya meskipun punya sedikit itu malah membuat aku menjadi individu yang lebih bahagia, tidak kekurangan, terus juga tidak menginginkan lebih. Kok bisa sih? Kenapa? Padahal kan kadang sifat manusia itu sendiri pengennya itu mengkoleksi ya, apapun itu. Barang-barang yang disukai, barang-barang yang dimiliki, barang-barang yang dibutuhkan, kok malah bisa-bisanya memilih lebih sedikit. Jadi aku akan uraikan jabarannya ya teman-teman. Mungkin ini juga nantinya bisa diambil manfaatnya barangkali untuk teman-teman yang juga pengen menerapkan hidup minimalis seperti aku. Awal mula aku memilih lebih sedikit tentang barang-barang yang ada di sekitar aku berawal dari aku yang kehilangan fokus dan juga seringkali diserang anxiety atau rasa cemas dan panik yang berlebihan. Kok bisa sih? Nah, jadi aku ceritain ya teman-teman, dulu sebelum aku memiliki pekerjaan yang tetap, terus juga pasca suami aku itu usahanya terkena kendala gitu ya. Jadi itu kayak aku hidupnya kayak diburu-buru gitu loh, kayak merasa bahwa kalau nggak ambil kerjaan ini itu atau nggak jualan ini itu tuh nanti ketakutan sendiri, takutnya dalam 1 bulan ini tuh penghasilan yang ada itu nggak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada. Lalu dari situ juga timbul rasa kecemasan gitu ya teman-teman, bahwa kalau udah capek nih, misalnya dulu kan aku jualan kue, jualan nasi bok gitu ya, pokoknya jualan makanan gitu. Kadang-kadang tuh itu kan perabotan banyak sekali yang dipakai ya. Terus juga kayak padahal tuh nggak ada yang komplain, tapi tuh perasaan sendiri aja gitu yang bilang kalau misalnya berantakan barang-barangnya tuh tergeletak dengan sembarangan, belum dicuci, belum diberesin, tuh rasanya kayak nambah beban pikiran gitu, kayak kudu cepet-cepet diberesin. Makanya tuh aku kayak nggak punya sisi mindful atau sisi tenang dan berkesadaran dalam hidup aku. Artinya aku seperti tidak menikmati hidup meskipun kesibukan aku tuh dulu sangat banyak. Terus juga dari kondisi tersebut kadang-kadang tuh aku mikir ya, kayak misalnya tuh kita kan tahu ya sebagai berumah tangga seringkali kayak dilanda kendala bahan pokok yang tiba-tiba naik atau tiba-tiba langka atau tiba-tiba tuh harganya tidak masuk akal. Contohnya kayak dulu pas zaman minyak goreng mahal dan langka, ataupun beras gitu yang tiba-tiba melonjak tinggi, karena keadaan ekonomiku saat itu tidak stabil dan juga mempengaruhi psikologi aku yang tidak stabil juga, yang seringkali dihinggapi kecemasan, panik attack gitu ya, terus anxiety juga. Jadinya tuh aku kadang tidak bisa memanajemen keuanganku dengan semestinya. Akhirnya ketika ada barang yang promo murah tuh aku suka beli berlebihan, kayak merasa takut gitu kalau misalnya nanti tiba-tiba mahal, tiba-tiba stokannya tuh nggak ada. Padahal untuk konsumsi pribadi, kehidupan rumah tangga aku sehari-hari ya sebenarnya nggak butuh banyak-banyak banget. Misalnya tuh kayak minyak goreng dalam sebulan palingnya cuma 4 liter butuhnya, beras paling cuma banyaknya tuh 10 kilo sebulan, gula pasir pun iya paling cuma sekilo ya. Tapi kadang tuh aku suka numpuk gitu karena aku ketakutan sendiri pada saat mungkin nanti mahal terus duitnya nggak ada gitu. Belajar dari kondisi tersebut, perlahan-lahan aku tuh mulai membenahi diri, terutama aku diskusikan sama suami ya, kayak
berusaha, berikhtiar dan berdoa tetap ya. Titik baliknya adalah ketika kita memulai hidup sederhana untuk tidak muluk-muluk gitu. Terutama aku memberikan pengertian kepada suami aku bahwa ayo hidup sederhana. Ibaratnya apa yang kita miliki tuh sederhana aja nggak apa-apa, yang penting cukup. Misalnya dari tempat tinggal, dari kendaraan gitu ya. Aku tuh selalu memberikan masukan bahwa lebih baik memiliki hal-hal sederhana tapi tidak memiliki beban yang terlalu berlebih. Kayak ini lumayan sulit ya teman-teman, apalagi kan kadang-kadang meyakinkan seorang laki-laki yang mana tuh kadang ada egois yang cukup tinggi ya, dimana di sisi lain kita harus kasih makan egonya supaya tidak merasa terintimidasi. Terus juga di sisi lain tuh kita juga harus memberikan masukan tapi dengan cara yang lebih halus, lebih soft spoken gitu ya, supaya tuh timbul nanti kompromi yang lebih baik yang bisa menjadi jalan keluar. Jadi dulu tuh karena ada beberapa kondisi saat ekonomi terdampak ya, khususnya saat COVID, terus setelah itu resesi, itu kan berpengaruh banget di usaha suami aku, sempet berhenti juga. Jadi tuh kayak dia di sisi lain mungkin psikologinya tuh agak merasa harus cepet bangkit, tapi yang namanya kondisi tuh kadang-kadang tidak bisa dipaksakan ya, sehingga tuh sempet kayak vakum selama 2 tahunan gitu, usahanya 2 tahun lebih deh. Semakin dipaksakan itu semakin tidak bisa, makanya tuh aku memberi pengertian bahwa udah nggak apa-apa, ibaratnya tuh sekarang jalani aja. Terus dia tuh kerja apa aja gitu nggak apa-apa lah, penghasilannya nggak harus segini gitu ya, nggak seperti biasanya. Karena pada dasarnya juga aku tidak pernah menuntut ya, pada saat awal pernikahan memang kan yang punya usaha duluan itu aku. Jadi itu suami memang benar-benar merintis dari nol. Akhirnya memang dia agak sedikit legowo untuk melegakan hatinya juga ya. Dari situ sedikit-sedikit mulai dibenahi ekonominya dan mindsetnya, terutama suami juga udah yang nggak terlalu muluk-muluk gitu ya, kembali ke setelan yang lebih slow. Terus kita menjalani hidup sederhana. Hal-hal yang sebenarnya dulu masih ada kayak PR tagihan dari sisa-sisa kredit dari usaha suami juga mulai diselesaikan. Itu akhirnya selesai dan sampailah kepada titik yang memang benar-benar menurut aku aman. Memang masih ada kayak tagihan KPR rumah sih, tapi kalau menurut aku itu mah masih hal yang wajar ya, masih bisa kejangkau. Sampai pada akhirnya saling menguatkan, saling enjoy menikmati hidup satu sama lain. Aku pun mengubah sisi mindsetku untuk tidak terlalu ngoyo. Ibaratnya kalaupun saat itu masalah itu datang, kita hadapi dengan pikiran yang tenang dan terbuka, sampai pada akhirnya kita tuh berada di titik yang sangat santai. Maksudnya bukannya tidak berusaha ya, tapi kayak pasrah iya, tapi tetap usaha dan ikhtiar iya. Terus aku juga mengubah mindsetku untuk nggak usah deh belanja-belanja barang-barang yang berlebihan. Ibaratnya aku stop pembelian saat itu juga, apapun itu, baik pakaian, barang perabotan rumah tangga, yang mana sebenarnya pada tahun-tahun tersebut tuh marak sekali barang perabotan rumah tangga yang lagi happening, yang lagi kekinian, yang estetik, yang sebenarnya tuh pengen gitu ya untuk dibeli. Tapi demi untuk menjaga kewarasan dan keamanan keuangan kita saat dulu, aku tuh mengganti sistem keuanganku sehingga tuh rezeki yang didapatkan suami dan juga rezeki yang didapatkan aku itu memang prioritas untuk membayar tagihan dalam setiap bulannya, karena saat itu benar-benar tidak stabil keuangannya. Terus setelah itu baru deh untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga yang memang aku beli dengan secukupnya. Mungkin teman-teman yang mengikuti aku dari lama inget ya, dulu pertama kali aku mengubah sistem belanja bulanan menjadi mingguan dengan budget 100.000. Nah itu tuh kondisi saat itu sebenarnya tuh kita lagi ya terkena ujian ekonomi gitu ya, tapi malah justru dari habit atau kebiasaan baru tersebut akhirnya kebawa sampai sekarang, dimana memang aku tuh membeli segala sesuatunya sesuai kebutuhan. Yang gak aku butuhin gak akan aku beli. Akhirnya semakin terbiasa dan justru menemukan titik kenyamanan di situ. Sekarang pun sama, meskipun mungkin sekarang ada budgetnya atau mungkin barangnya lebih murah, aku tetap membelinya dengan sebutuhnya ya, tidak akan nyetok secara berlebihan. Dan setelah alhamdulillah usaha suami kembali stabil, terus juga akunya juga masih ikut produktif ya teman-teman. Nah dari situ tuh mungkin suami juga agak kasihan gitu ya ngelihatnya, dari dulu udah bantu yang bener-bener effortnya gimana gitu.
Akhirnya tuh dia bilang kalau misalnya kamu mau mengurangi kegiatan kamu, boleh. Misalnya kayak jualan itu menguras energi dan pikiran, ya udah dikurangi aja, kalau bisa stop, karena sekarang udah ada pekerjaan yang nggak terlalu menyita energi dan juga pikiran gitu. Jadi dijalani atau pilih salah satunya. Karena dengan memilih salah satunya itu aku juga lebih fokus sebagai ibu rumah tangga gitu ya, lebih mindful. Aku punya waktu istirahat, punya waktu tidur siang, jadi itu lebih waras. Dalam bersikap juga jadi lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak cepat emosi. Pokoknya lebih bisa menghadapi segala sesuatunya dengan lebih bijak. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut, dari kendala-kendala yang bisa kita hadapi bareng, akhirnya bisa ibaratnya tuh lulus gitu ya. Sekarang tuh aku juga lebih mindful dalam memilih pekerjaan ya teman-teman. Bukan berarti ketika aku meninggalkan usaha jualan kue aku itu, aku menolak rezeki karena mungkin udah ada penghasilan dari suami ataupun penghasilan lain dari usaha aku sendiri yang lainnya gitu ya. Enggak, tapi memang semata-mata supaya aku tuh lebih waras gitu ya dalam menjalani hari-hari aku, dimana memang pekerjaan ibu rumah tangga itu kan udah banyak banget, apalagi ditambah kalau misalnya kita punya kerjaan sampingan gitu ya. Jadinya aku memang aku memutuskan memang terakhir kali aku terima pesanan kue itu kayak sekitar sebulan yang lalu, dimana suami aku bilang masih terima pesanan kue kah gitu. Tapi memang agak ribet, kayak bukan mengganggu sih, kayak memberikan kendala waktu quality time kita yang tadinya harus pergi bareng, akhirnya jadi nunggu customer gitu. Akhirnya dari situ aku sadar bahwa yang namanya pekerjaan itu tidak harus kita miliki semuanya. Meskipun banyak peluang yang sebenarnya kita manfaatkan, tapi tetap aja ada hal yang harus dikorbankan. Mungkin aku bisa menjalani kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai tugasnya, terus juga sebagai konten kreator ya, meskipun masih sangat merintis, terus juga masih bisa berjualan kue, tapi nanti jadi aku yang waktunya tuh sempit untuk diri aku sendiri. Nah, ketika aku waktu untuk diri aku sendiri itu berkurang, biasanya tuh aku jadi kayak cepet marah-marah, emosionalnya tuh jadi labil gitu ya, karena mungkin jadi kurang istirahat, kurang bijak menghadapi segala sesuatu. Apalagi kan kita selain menjadi makhluk individu juga sebagai makhluk sosial ya, dimana ada kegiatan juga dengan orang lain gitu. Jadinya dari situ memang aku mungkin saatnya mengambil pilihan, karena mungkin kondisinya juga udah mulai stabil dan udah banyak sekali pembelajaran di dalam hidup yang kita hadapi bareng-bareng. Jadi kemungkinan kedepannya untuk tidak mengulangi hal yang sama atau mengulangi kesalahan yang sama. Lalu apa hubungannya dengan barang-barang yang sedikit? Nah, pekerjaan yang sedikit itu juga bagian dari barang-barang yang sedikit ya teman-teman, dimana aku memang harus mengurangi salah satu pekerjaan aku demi untuk mendapatkan kualitas hidup yang aku inginkan. Lalu yang kedua, barang-barang itu sangat berpengaruh, terutama saat aku terkena kendala ekonomi dulu ya. Ketika aku melihat barang-barang yang begitu banyak, terutama kayak perlengkapan-perlengkapan bikin kue, terus juga kayak packaging kue yang terlalu banyak di kamar belakang aku, dan itu sangat gak keurus karena bad mood banget kalau lagi kita sibuk, kita harus ikut membantu perekonomian gitu ya, kerjaan kita banyak, belum lagi kerjaan rumah tangga, ditambah kondisi rumah yang berantakan itu bikin aku stres banget, kayak rasanya tuh sakit kepala, yang benar-benar sakit kepala teman-teman. Aku kayak ngerasa rumah aku tuh bukan jadi atau tidak menjadi tempat yang nyaman, padahal rumah tuh biasanya kan untuk istirahat ya. Dulu tuh jadi jarang di rumah gitu, kayak sama suami gitu ya, habis antar pesanan ya main gitu kesana kesini. Nah sekarang tuh beda ya, mungkin justru karena semakin sederhana, terminimalisir. Jadi aku pernah diklat besar-besaran, di mana memang aku mendonasikan kayak perlengkapan bikin kue aku, packaging juga, karena memang bener-bener aku mantepin ya untuk stop tidak berjualan kue, karena ketika aku udah berjualan kue tuh udah bener-bener sibuk, kadang-kadang tuh suami jadi nggak keurus, aku jadi jarang masak, ujung-ujungnya beli gitu karena capek kalau mau masak, dan akhirnya uang yang masuk misalnya lumayan besar ini akan balance dengan uang yang keluar juga besar juga, karena ya itu aku jadi nggak masak, aku jadi nggak bikin cemilan untuk keluarga aku gitu ya. Jadi sama sebenarnya, dan minusnya adalah ketika aku tidak mindful karena aku disibukkan dengan berbagai kegiatan berjualan tersebut.
Jadi kalau menurut aku yang namanya meraih cita-cita itu tidak harus memiliki banyak pekerjaan. Tentu saja bisa dengan memiliki sedikit pekerjaan, tapi kita fokuskan ya teman-teman. Yang akan kita tekan adalah apakah kuantiti pekerjaan tersebut atau kualitas pekerjaan tersebut, dan aku lebih memilih kualitas. Kalau teman-teman misalnya lebih memilih kuantiti atau banyaknya pekerjaan yang dimiliki, itu nggak masalah sama sekali, tergantung dengan kenyamanannya masing-masing. Ketika bisa handle semua pekerjaannya dengan baik, nggak apa-apa. Tentu saja nilai nominal penghasilan yang masuk itu tentu lebih banyak. Kalau aku di sini sekarang lebih memilih kualitas dengan sedikit pekerjaan. Yang penting tuh aku total dalam menjalankannya dan aku punya waktu istirahat yang cukup sehingga aku bisa bersikap dengan lebih baik ya, tidak cepat emosional, terus juga mood dan hormonnya jadi jauh lebih terjaga. Artinya jadi lebih bisa senyum, bisa menikmati hidup gitu, karena mungkin dulunya aku udah yang capek gitu ya dalam menghadapi kehidupan. Begitupun untuk hal pakaian ini ya teman-teman, aku tuh membatasi banget pakaian yang aku dan suami aku miliki supaya dalam merawatnya pun aku lebih santai, tidak terlalu banyak, nyuci secukupnya, nyetrika pun secukupnya, jadi hidupnya tuh jauh lebih enjoy. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.